Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalau diure lagi, ya, ternyata itu hanya semacam uap. Setelah dilihat uapnya habis. Jadi cahayanya sebetulnya bukan wujud, hanya wujud maya, wujud kamuflase. Alam raya ini adalah alam maya, Bapak Ibu. Ini hanya energi-energi yang tampil sebagai pulpen, tampil sebagai Bapak Ibu, tampil sebagai pohon, tampil sebagai gunung, partikel sama dengan kemarin kita bahas kan. Adonan-adonan itu ada adonan jadi gelas, adonan jadi pulpen, adonan jadi bapak, laptop. Hakikatnya semuanya ini siapa? Adonan. Apa itu adonan? Energi. Itu bisa dipecah. Tadinya uap, uap itu nothing. Ternyata yang ada adalah hanya Allah. Jadi tidak ada yang mewujud selain hanya Allah. Pantas Allah mengatakan Allahu muhitun wallahu muhitun ala kulli syai'. Allah serba mencakupi, meliputi semuanya. Jadi sesungguhnya hakikat wujud itu tidak ada selain hanya Allah. Ternyata kalau dalam bentuk kata-kata, ilham itu adalah pengayaan inisiatif. Contoh orang-orang yang mendapatkan ilham dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Mohon maaf kalau saya salah Bapak Ibu. Orang yang rajin ke Masjid Sunda Kelapa pasti sering dimintai pandangan oleh lingkungan masyarakatnya. Terkadang ada orang lebih tua, bagaimana ya seperti ini? Dan kita nggak tahu kok tiba-tiba, nggak pernah baca kitabnya, nggak pernah baca ayatnya, hadisnya, tiba-tiba keluar jawaban yang bisa memberikan kepuasan terhadap orang itu. Itulah yang disebut dengan wa yulhimuhu rusda. Allah memberikan ilham dalam bentuk petunjuk. Jawaban kita yang diberikan kepada orang itu pas banget ya. Pak, maaf, persis benar apa yang Ibu katakan. Kita juga bingung, apa sih yang saya katakan? Rasanya gak ada yang istimewa kan Ibu? Bagi kita itu biasa-biasa, tapi orang yang diberikan pandangan itu luar biasa baginya. Nah, ciri-ciri ilham itu kita gak sadar kalau ini ilham, tapi bermanfaat orang lain. Kita seringkali dipandang ditempati curhat oleh tetangga, oleh mantu, mertua, anak, atau siapapun. Ya. Orang yang memahami ma'rifah Bapak Ibu diberikan berkah pada wajahnya, terdorong seperti magnet orang di sekitarnya untuk bertanya ya. Tapi jangan salah juga Ibu, Ibu pasti juga sering dimintai bantuan. Sebetulnya bukan itu yang dia minta. Dia minta sesuatu apapun yang ada miliki, yang ibu bapak miliki. Salah alamat kamu, saya bukan orang yang mencari uang. Saya udah pensiun. Kok kenapa minta? Sebetulnya bukan materi yang dia minta. Dia tersedot oleh pancaran wajah kita yang sangat-sangat sakral itu baginya. Ya karena biasanya kalau orang minta itu adalah materi. Sebetulnya nggak dikasih pun juga nggak apa-apa. Yang penting itu bukti bahwa ada orang butuh terhadap kita. Benar nggak ini Bu Bapak?
pernah nggak dialami? Kalau ibu tidak pernah mengalami, bapak tidak pernah mengalami, berarti hadis ini salah. Apabila orang paham ilmu-ilmu keagamaan yang dalam, pasti sering orang bertanya kepada kita, dan pasti jawaban yang kita berikan terhadapnya menyentuh batinnya. Pas banget ya. Akhirnya berulang-ulang datang. Walaupun usia kita itu muda, tapi mampu memberikan pencerahan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Walaupun ilmu kita tidak sarjana, tidak kiai, tidak profesor, tapi ada orang lebih nyambung aku dengan dia. Tidak gampang ibu, bapak, orang itu curhat terhadap seseorang. Sama dengan kita kan. Masa kita mau curhat orang yang tidak punya tanda-tanda wajah kesalehan? Itu ada daya sedotnya luar biasa. Nah makanya itu, inilah yang pernah kita bahas, warid. Orang yang punya ma'rifah tentu akan rajin melakukan wirid. Orang yang rajin melakukan wirid, pasti Allah akan menganugerahkan warid. Warid itu efek zikir, efek wirid. Tidak ada wirid yang disisiakan Allah Bapak Ibu. Makin banyak wirid yang kita amalkan, semakin cahaya, cemerlang, energi muka ini menyedot daya pikat kita luar biasa kepada orang. Apalagi kalau ditambah dengan ibadah, subhanallah, ilmunya penuh di kepalanya, tapi rajin sujud tengah malam. Doakan saya Bu, doakan saya Pak. Kok kenapa? Ada yang menyedot orang itu untuk minta, tolong saya Pak. Jangan menolak orang minta tolong kepada Bapak Ibu. Itu konsekuensi yang Allah berikan kepada Ibu. Ma'rifah yang kita miliki, maka itu pasti akan memasang tanda-tanda kekeramatan dalam wajah kita. Jangan sampai merusak-rusak kewibawaan muka Bapak Ibu. Rasulullah mengingatkan, jangan menodai, jangan merusak berkah di wajahnya dengan cara ketawa terbahak-bahak. Ketawa yang terbahak-bahak sampai keluar air matanya, meledak-ledak ketawanya, berkah yang selama ini kita pungut, kita kumpulkan, itu seperti topeng yang dibuang. Tahanlah dirinya untuk tidak ketawa terbahak-bahak, tapi tersenyum simpul itu sunnat. Al-basyasatu sunnatun, al-basyasatu sadaqatun. Tersenyum simpul kepada orang itu sedekah, itu sunnat. Tanpa harus dengan uang, kita bisa sedekah setiap hari. Lemparkan senyum cinta terhadap orang. Senyuman seorang ahli ma'rifah itu menembus batin. Tapi senyuman artis yang pintar antagonistik itu, lain di muka, lain di hatinya, ya itu nggak sama. Mohon maaf Bapak Ibu, bacakan surah Al-Fatihah. Air ini suruh orang yang sakit perut minum. Jangan kaget kalau ada keajaiban di situ. Kok sembuh ya? Berhenti, agak enteng. Jangan memandang enteng dirinya sendiri. Kalau sudah sampai ke tingkat ma'rifah, Allah yang akan memberikan kekhususan pada diri orang itu. Ini janjinya. Mayurillah bihi khairan yufaqihu fid-din wa yulhimuhu rusda. Allah akan mengilhamkan, memberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha. Apa itu ilham? Ilham itu adiknya wahyu Bapak Ibu. Ada 3 tingkatan loh. Pengetahuannya Allah diberikan kepada Nabi itu disebut wahyu. Pengetahuan dari Allah diberikan kepada kekasihnya ahli ma'rifah itu disebut dengan ilham. Pengetahuannya Allah diberikan kepada murid-murid anak sekolahan itu namanya ta'lim. Ibu bapak yang belajar ma'rifah itu posisinya ilham di sini. Wahyu 100% benar, makanya disebut haqqul yaqin. Ilham 95% benarnya, makanya disebut dengan ainul yaqin. Ta'lim
insya Allah 80% benar, makanya disebut ta'lim. Nah. Ini kalau orang sudah punya ilmu, terutama ilmu ma'rifah, sudah menjadi ustadz lokal, ustadz di RT-nya, ustadz di rumah tangganya, ustadz di lingkungan keluarganya. Apa kata Rasulullah? La mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Sungguh matinya satu kabilah, suku etnik itu ya, lebih ringan daripada matinya seorang alim. Artinya apa? Lebih baik punah satu desa ketimbang mati seorang ulama atau alim. Orang alim itu kalau ditimbang lebih berat timbangannya daripada satu desa. Nih. Orang alim, insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua, pada hari kiamat kata Rasulullah, pada hari kiamat itu nanti yang bisa memberikan syafaat pembelaan hanya para nabi, para alim, kemudian para syuhada. Syuhada itu mati di medan perang. Kita nggak mungkin mati di medan perang. Nggak ada musuh kafir di sini. Potensi yang kita bisa miliki insya Allah menjadi alim. Jadi tolong aku. Oh ya Allah, itu sahabatku, itu sekampunku, itu satu kelasku dulu. Itu orang alim. Syafaatnya orang alim itu diterima oleh Allah nanti. Nah, subhanallah. Ini ada. Al-Hasan rahimahullah berkata, tinta seorang alim, tinta ulama itu ditimbang dengan darah syuhada, orang mati di medan perang karena Allah, maka tinta ulama itu lebih unggul di atas darah syuhada. Dalam redaksi lain, setetes tintanya ulama lebih berharga daripada tumpahan darahnya para syuhada. Maka itu jenderal itu padanannya 1000 prajurit. Lebih baik 100 prajurit mati daripada seorang jenderal. Karena menggapai seorang jenderal itu pengorbanannya sangat banyak. Sedangkan prajurit banyak yang menjadi prajurit. Nah, ilmuwan itu jenderal. Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini sahabatnya Nabi, pencinta ilmu. Dia dekat sekali dengan Nabi. Nanti saya jelaskan siapa Ibnu Abbas ini. Apa kesimpulannya Ibnu Abbas? Mendiskusikan ilmu pada sebagian malam lebih saya sukai daripada menghidupkan malam itu dengan salat dan ibadah-ibadah yang lain. 2 jam kita di masjid Sunda Kelapa ini lebih afdal daripada begadang sepanjang malam melakukan salat. Diskusi-diskusi mencari keilmuan, mencari ilmu pengetahuan keagamaan lebih aku sukai daripada menghidupkan malamku sepanjang malam untuk salat. Jangan memandang enteng. Jangan dikira bahwa yang salat tahajud dapat pahala. Ibu, bapak, dan kita semua insya Allah, walaupun duduknya antara maghrib dan isya, tetapi kalau ditimbang, maka keutamaannya lebih padat timbangannya belajar 1 jam daripada sepanjang malam kita salat tahajud. Kata Luqman, ada surah Luqman dalam Quran kan. Hai anakku, duduklah pada ulama, merapatlah kepada mereka dengan kedua lututmu, karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci menghidupkan hati dengan cahaya hikmah sebagaimana Dia menghidupkan tanah dengan hujan dari langit. Dekat dengan penjual parfum pasti akan bau harum. Dekat dengan penjual ikan pasti akan bau anyir. Dekat dengan para ulama, kata Luqman menasihatkan kepada anaknya, merapatlah kepada ulama, niscaya batinmu akan tumbuh. Tanpa mendengarkan nasihat ulama, duduk bersama para ulama tanpa mendengarkan apapun statement ulama itu sudah subur hati itu. Hati yang kering bisa menjadi subur. Kenapa? Energinya ulama itu
mampu membesarkan semangat spiritual kita. Kan terasa kan Bapak Ibu, kalau guru-guru kita ya, kiai-kiai kita itu jabat tangan saja, nggak usah minta jawaban, berjumpa saja, Masya Allah, kita bisa mencium tangannya, rasanya 1000 pertanyaan sudah terjawab. Itu dia. Nah, kalau orang sudah mencapai tingkat ma'rifah Bapak Ibu, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Lalai itu bukan lalai sebetulnya ini. Saya pernah menerjemahkan lain. Lalai itu bukan bahasa Arabnya ghaflah. Mungkin karena itu bukan bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Indonesianya nggak ngeh. Nggak ngeh. Ada siapa misalnya? Saya nggak tahu kalau ada Pak Ahmad di sini. Baru setelah saya perhatikan, ada ya. Nah, baru kita ngeh. Itu namanya kita, kalau kita tidak ngeh, tidak sadar Pak Ahmad juga datang, maka itu namanya ghaflah. Tapi begitu kita tersadarkan, iya ada ya Pak Ahmad, alhamdulillah. Begitu kita ngeh Pak Ahmad datang, itulah yang disebut dengan mukasyafah. Mukasyafah itu, ya Allah, sekian lama saya menganggap engkau pohon, tapi setelah aku perhatikan, aku tadabbur alam, ingat teorinya kan Bapak Ibu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Loh, kok kenapa kamu bisa berbicara wahai pohon, wahai batu-batu, seperti engkau punya mata, engkau menyampaikan pesan tanpa melalui mulutmu. Nah, kalau orang sudah mencapai tingkat ma'rifah, dia bisa bercanda dengan pohon Bapak Ibu. Jangan mengatakan ini mitos, karena lihat surah Al-Qasas ayat 20. Ya. Nabi Musa diajari oleh ranting-ranting pohon, tersesat. Di mana ya? Pengantin baru mau pulang ke rumah orang tuanya, nggak tahu jalan, perbekalannya habis. Diberi petunjuk oleh pohon, bukan cuma petunjuk jalan kamu, jalan pintas menuju ke kampungmu di sini, tapi diajari kearifan oleh ranting-ranting pohon. Itu di dalam surah Al-Qasas ayat 20 nanti kalau pulang ke rumah. Pohon bisa bicara loh Bapak. Burung bisa bicara. Wa ulimna man taqattair. Dalam salah satu kitab kuning ada ulama tasawuf ya, orang arif masuk ke hutan, bercanda dengan pohon. Tapi begitu sahabatnya datang, tiba-tiba pohon itu menutup dirinya kembali. Kaget sahabatnya, tadi kamu kok ngomong dengan siapa Mas? Seperti di sini banyak suara-suara tadi, cuma kamu sendiri loh. Saya kira tadi banyak teman kamu. Dia nggak tahu kalau yang bicara, yang bercanda adalah pohon-pohon yang ada di sekitar situ dengan kekasihnya Allah di situ. Begitu sahabatnya sahabatnya dia datang, sahabatnya alim ini datang, mungkin dia belum sampai ke tingkat ma'rifah, maka pepohonan itu menutup dirinya kembali, bisu kembali. Jadi kalau kita masuk ke sebuah hutan, masih hutan itu bisu, berarti kita masih tertutup, masih ghaflah, belum mukasyafah. Kalau kita masuk hutan, aktif semua. Wahai batang pohon, wahai dahan-dahan pohon, wahai semut-semut yang menuntun jalannya pergi ke atas, wahai bebatuan yang teratur, wahai gemerciknya ombak di laut, wahai tingginya gunung, wahai sepui-sepuinya angin. Itu memberikan pesan terhadap orang arif Bapak Ibu sekalian. Siapa alam ini? Saya sudah jelaskan kan Bapak? Siapa alam ini sebetulnya? Sebelum alam ini menjadi alam, sembunyi di mana? Ada enggak tempat persembunyiannya selain dari dirinya Allah? Yang Allah sendiri mengatakan,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Dia kan? Alam ini dari mana? Dari Dia. Kalau alam ini dari Dia, maka pada hakikatnya alam ini siapa? Alam ini siapa Bapak Ibu? Bisakah dipisahkan sang Dia dengan alam ini? Alam inilah yang disebut dengan bahasa tasawufnya mumkinul wujud. Wujud-wujud relatif. Ya. Tapi Allah itu disebut wajibul wujud, pemilik wujud mutlak. Mutlak wujud atau wajibul wujud. Nah, kenapa kita memandang enteng pohon, tanah, gunung? Karena kita anggap itu makhluk. Kata-kata makhluk ini seringkali mengajak manusia itu sombong. Kalian makhluk, kamu ditafsirkan, ditundukkan kepada aku. No. Saya ingin mengatakan dengan terus terang di sini Bapak Ibu, seorang yang memahami bahasa tasawuf, dia enggan menyebut alam ini makhluk dan lebih suka menyebut Allah itu sebagai Al-Haq, Maha benar, Maha tunggal, the truth, gitu kan. Alam ini adalah Al-Khalq. Apa itu Al-Haq? Appearance-nya, lukisannya, projection-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti matahari, Bapak Ibu. Bisakah ada cahaya matahari tanpa ada mataharinya? Bisa nggak? Tidak mungkin ada cahaya matahari tanpa ada matahari. Siapa sebenarnya cahaya matahari itu? Apakah cahayanya matahari itu wujud mutlak sama dengan mataharinya sendiri? Enggak. Wujud mutlak itu adalah mataharinya, wujud nisbinya, relatifnya adalah cahayanya. Ya. Cahaya adalah mumkinul wujud, wujud-wujud relatif. Dan matahari itu adalah wajibul wujud. Ini maha dahsyat pernyataan ini Bapak Ibu. Mohon jangan berpaling sedikit pun. Ini sangat inti. Kalau ini kita pahami, lewatlah penderitaan, lewatlah kekecewaan, lewatlah semua penderitaan. Kenapa kita menderita? Karena kita mencapai makrifahnya pendek, rendah. Semakin tinggi pemahaman kita kepada Allah, maka goodbye penderitaan. Bagaimana caranya? Tunggu. Saya masuk di matahari. Matahari itu adalah wajibul wujud, wujud mutlak, ya kan? Efeknya matahari itu cahayanya, ya kan? Bisakah ada cahaya tanpa ada matahari? Sempurna enggak matahari itu tanpa cahaya? Siapakah cahaya itu dan siapa matahari itu? Matahari itu wajibul wujud, cahayanya mungkin wujud. Bisa enggak ada ombak tanpa ada laut, tanpa ada air? Samakah gelombang dan air? Dua entitas yang berbeda, tapi enggak mungkin ada gelombang tanpa ada air. Gelombang itu adalah efek, gelombang itu ekses, gelombang itu adalah mungkinul wujud. Enggak mungkin ada gelombang tanpa adanya laut atau air, iya kan? Air itu mutlak wujud atau wajibul wujud, sedangkan gelombangnya itulah yang disebut dengan wujud relatif. Nah, alam raya ini loh Bapak Ibu, saya ulangi, alam semesta ini adalah mumkinul wujud, sedangkan wajibul wujudnya adalah Allah. Alam ini adalah cahaya matahari.
Allah itu adalah matahari. Alam raya ini disebut dalam bahasa Hindunya itu Maya. Dalam bahasa agamanya itu, Islamnya itu mumkinul wujud. Apa yang dimaksud Maya dalam penjelasan dalam agama Hindu dan Buddha? Maya itu adalah wujud-wujud relatif mumkinul wujud. Sains, ini muncul perdebatan sekarang, fisikawan dengan agamawan sekarang. Akhirnya ilmuwan sekarang dengan canggihnya ilmu pengetahuan sudah mampu menyimpulkan bahwa alam ini adalah cahaya, sang penciptanya atau sumbernya adalah Allah itu sendiri. Dalam teori sains, polpen ini adalah polpen. Hakikatnya polpen ini apa? Ini onggokan-onggokan atom. Ya, ini gelas. Atom-atomnya semua kalau diurai itu menjadi tepung. Kalau tepungnya itu kita pakai mikroskop elektro, itu sebetulnya atom masih bisa dipecah. Newton proton itu kan. Ya. Akhirnya nggak ada lagi bendanya. Ternyata itu adalah semacam air lembab. Diteliti lagi lebih dalam lagi, ternyata bukan air, tapi itu adalah uap, kayak asap. Diteliti lagi, ternyata uap itu nothing. Alam ini adalah energi. Atom itu adalah energi. Sedangkan energi itu sendiri berpusat pada sang matahari, Allah itu sendiri. Kita itu terjebak karena akal pikiran kita yang kita gunakan. Terlalu dangkal. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kami berikan ilmu itu, otak itu sedikit sekali kemampuannya. Coba kalau kita pikirkan, siapa yang tampil sebagai polpen? Ini kan alam kan? Gelas ini alam kan semuanya. Kita Bapak Ibu juga alam. Alam ini siapa sebetulnya? Kalau ingin memahami hakikat alam, oh polpen ini alam. Kalau kita urai atom-atomnya, substansinya itu ternyata tepung. Ada atom-atomnya, partikel paling kecil. Ternyata partikel atom itu masih bisa diurai. Newton proton, apalagi 1 itu 3 kan. Kemudian ternyata kalau diurai lagi, ya, oh ternyata itu hanya semacam uap. Setelah dilihat uapnya habis dalam bentuk kata-kata. Ilham itu adalah pengayaan inisiatif. Contoh orang-orang yang mendapatkan ilham dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Mohon